Ada satu fase dalam hidupku, di mana kepalaku penuh dengan berbagai versi diri yang aku inginkan. Aku ingin hidup lebih tenang, aku ingin jadi lebih berani, dan aku ingin punya hidup yang terasa benar-benar berarti. Di dalam kepala, aku sering membayangkan diriku bangun pagi dengan tujuan, bekerja dengan hati yang ringan, lalu pulang tanpa perasaan kosong. Masalahnya, semua itu selalu berhenti di pikiran. Dulu, hampir setiap malam aku sering berangan-angan indah soal masa depan. Tapi setiap pagi, aku kembali ke rutinitas yang sama. Hari demi hari berlalu dan aku tetap di tempat yang sama. Aku sibuk berpikir, tapi jarang bergerak. Aku sibuk berharap, tapi takut untuk mulai. Bukan karena aku malas, melainkan karena aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku tahu, aku ingin berubah. Aku tahu, aku ingin hidup ini punya makna. Sampai suatu hari, aku sadar, selama ini aku bukan gak punya mimpi. Aku cuma terlalu lama tinggal di dalam angan-angan. Di titik itu, aku bertemu dengan sebuah buku berjudul Manifest karya Roxie Nafousi. Buku ini gak datang sebagai jawaban instan, tapi sebagai pengingat bahwa masalahku bukan pada kurangnya keinginan, melainkan pada nggak adanya kejelasan dan keberanian untuk bergerak. Roxie nggak mengajarkanku bermimpi lebih tinggi. Dia mengajarkanku untuk jujur pada diri sendiri, tentang apa yang benar-benar aku inginkan, tentang alasan kenapa aku terus menunda, dan tentang bagaimana selama ini pikiran, perasaan, dan tindakanku nggak pernah sejalan. Dari situ, aku mulai mengerti satu hal penting, bahwa hidupku dulu bukan berhenti karena nasib, melainkan karena aku terlalu lama menunggu. Sampai akhirnya menunggu itu sendiri terasa seperti tempat yang paling aman. Banyak orang merasa hidupnya jalan di tempat, bukan karena kurang usaha, melainkan karena mereka tidak pernah benar-benar tahu apa yang diinginkan. Kita sering menjalani hidup seolah sedang mengikuti jalur yang sudah ditentukan. Mulai dari lahir, sekolah, bekerja, lalu selesai. Semua dilewati begitu saja, tanpa pernah berhenti sejenak untuk memahami makna dari tiap tahap yang dijalani. Tanpa sadar, kita pun terbawa arus, mengikuti ekspektasi keluarga, standar sosial, dan definisi sukses versi orang lain. Hidup jadi terasa sibuk, tapi hampa. Tubuh terus bergerak, namun perasaan seperti tidak pernah benar-benar sampai kemanapun. Padahal, arah tidak akan pernah jelas jika kita sendiri tidak memegang peta. Hidup juga sulit membawa kita ke tempat yang tepat ketika tujuan di dalam diri masih kabur. Di buku ini, Roxie menyampaikan bahwa kejelasan adalah fondasi dari segalanya. Bukan kejelasan yang tampak mengesankan di mata orang lain, melainkan kejelasan yang membuat hati terasa tenang. Kejelasan yang jujur, meski terdengar sederhana. Mungkin yang kamu inginkan hanyalah hidup yang lebih pelan, tanpa terus berkejaran dengan waktu. Mungkin kamu ingin bekerja di tempat yang tidak menguras jiwa setiap hari. Atau mungkin kamu hanya ingin merasa cukup dengan diri sendiri, tanpa perlu terus membuktikan apapun kepada siapapun. Semua keinginan itu sah. Yang sering jadi masalah, kita justru menolaknya. Takut dianggap biasa, takut dinilai kurang ambisius, atau takut terlihat tidak cukup hebat. Padahal, hidup yang paling baik bukan soal terlihat paling sukses, melainkan tentang merasa paling selaras dengan diri sendiri. Ada satu perasaan yang hampir selalu muncul setiap kali kita ingin melangkah lebih jauh. Dan perasaan itu bernama keraguan diri. Aku punya cerita tentang masa awal aku ingin membuka usaha. Di dalam kepala, semua rencana sudah tersusun rapi. Mulai dari nama usaha, bayangan tentang sukses, sampai gambaran masa depan yang terasa meyakinkan. Tapi lucunya, sebelum usaha itu benar-benar berjalan, aku sudah bangkrut duluan sebelum melangkah. Aku sering bertanya, nanti kalau gagal gimana? Nanti kalau rugi gimana? Dan di titik itu aku mulai merasa aneh.
Karena aku belum benar-benar mulai, tapi sudah merasa capek duluan. Bukan karena modal kurang, bukan juga karena situasi yang gak memungkinkan, tapi karena keyakinanku sendiri yang sudah habis. Roxy bercerita tentang banyak kliennya yang sebenarnya pintar dan berbakat. Orang-orang dengan potensi besar, tapi terjebak di pikiran mereka sendiri. Mereka bukan gagal karena kurang kemampuan, tapi karena menyerah sebelum sempat melangkah. Padahal, hampir semua orang yang sekarang terlihat berhasil pernah berdiri di titik ragu yang sama. Mereka juga takut, mereka juga nggak yakin. Bedanya, mereka nggak membiarkan ketakutan itu menjadi keputusan akhir dalam hidup mereka. Ada satu hal yang sering nggak kita sadari, di mana kita sering bilang, ingin hidup lebih baik, tapi masih memperlakukan diri sendiri dengan cara yang lama. Kita ingin sehat, tapi terus memaksa diri sampai lelah, atau kita ingin tenang, tapi tetap bertahan di kebiasaan yang bikin hati penuh tekanan. Disinilah aku mulai paham, manifestasi itu bukan soal ngomong atau berharap, atau bukan juga soal nulis keinginan berulang-ulang. Manifestasi itu soal kebiasaan kecil yang kamu ulang setiap hari, bahkan saat nggak ada yang lihat. Kalau kamu benar-benar ingin hidup yang lebih baik, pelan-pelan kamu harus mulai belajar mengubah cara berbicara ke diri sendiri. Mulai dari nada yang tadinya keras dan penuh tuntutan, pelan-pelan kamu ganti dengan pengertian. Karena kamu nggak akan sampai ke tujuan yang sehat kalau setiap hari kamu nyakitin diri sendiri lewat kata-kata. Lingkungan juga punya peran besar. Coba kamu perhatikan sebentar, mulai dari orang-orang di sekitarmu, hal-hal yang sering kamu konsumsi, dan obrolan yang kamu dengar setiap hari, semua itu ikut membentuk arah hidup kamu. Dan saat kamu mulai memilih lingkungan yang mendukung, bukan yang meremehkan, maka langkah kamu akan terasa lebih ringan. Begitu juga dengan waktu, cara kamu memperlakukan waktu adalah cerminan seberapa besar kamu menghargai diri sendiri. Waktu bukan cuma soal sibuk atau tidak, tapi soal kemana energi kamu diarahkan. Saat kamu mulai menggunakan waktu dengan sadar, tujuan yang tadinya terasa jauh, pelan-pelan mulai mendekat. Orang sukses bukan mereka yang selalu penuh motivasi, karena mereka juga capek, mereka juga ragu, dan mereka juga sering kehilangan semangat. Bedanya, mereka tetap bergerak meski perasaannya naik turun. Mereka tetap memilih satu langkah kecil, meski hari itu rasanya berat. Di buku ini, Roxy menjelaskan satu hal penting. Hidup terbaik kamu seringkali tersembunyi di balik rasa nggak nyaman. Setiap perubahan, sekecil apapun, hampir selalu datang dengan perasaan gelisah. Dan itu wajar, nggak ada pertumbuhan tanpa ketidaknyamanan. Masalahnya, banyak orang berhenti bukan karena mereka nggak mampu, tapi karena nggak kuat bertahan di fase ini. Fase di mana semuanya terasa asing. Fase di mana hasil belum kelihatan, tapi rasa capek sudah datang duluan. Aku pun pernah ada di titik itu. Ingin mundur hanya karena prosesnya nggak nyaman. Padahal, seringkali yang dibutuhkan cuma sedikit lagi keberanian buat bertahan. Kalau kamu bisa melewati satu fase nggak nyaman ini, hasilnya seringkali berbeda. Bukan cuma soal tujuan yang tercapai, tapi soal diri kamu yang ikut tumbuh. Kamu jadi lebih kuat, lebih percaya, dan lebih siap menghadapi langkah berikutnya. Jadi, kalau hari ini kamu merasa takut, gelisah, atau nggak yakin, mungkin itu bukan tanda untuk berhenti. Mungkin itu tanda kamu sedang berkembang. Buat aku, ini bagian yang paling berat. Hidup di zaman serba cepat, sering bikin aku lupa kalau hidup nggak bisa dipaksa, selalu sesuai keinginan. Di titik ini, aku sering merasa ingin semuanya jelas, cepat, dan hasilnya langsung kelihatan. Kenyataannya, hidup selalu punya ritme sendiri. Ada banyak momen di mana aku merasa sudah berusaha, tapi hasilnya belum juga datang. Dan dari situ,
rasa ragu mulai muncul, di mana aku mulai membandingkan prosesku dengan orang lain dan mulai bertanya-tanya, kenapa mereka kelihatannya lebih dulu sampai, sementara aku masih berdiri di sini. Dari buku ini aku belajar, manifestasi itu bukan soal buru-buru, tapi justru soal memberi waktu. Dan seringkali hasilnya datang di luar timeline yang aku buat sendiri, bukan karena aku gagal, tapi karena aku masih berada dalam proses pembentukan. Proses itu bukan jeda sebelum hasil. Proses adalah bagian penting dari perubahan itu sendiri, di mana di dalamnya ada proses belajar sabar, belajar percaya, dan belajar tetap melangkah meski ragu. Di bagian ini, Roxy mengingatkan bahwa bersyukur bukan tentang berhenti bermimpi atau menurunkan standar hidup. Bersyukur itu bukan pasrah. Bersyukur adalah kemampuan untuk mengakui bahwa di titik ini kamu sudah cukup sambil tetap membuka ruang untuk bertumbuh. Saat kita terus merasa kurang, pikiran jadi penuh tekanan. Apapun keputusan yang diambil sering datang dari rasa takut, bukan dari kesadaran. Roxy menjelaskan bahwa rasa cukup membuat pikiran lebih tenang, dan dari ketenangan itulah keputusan yang lebih jujur dan tepat bisa lahir. Kesadaran diri juga punya peran besar di sini. Saat kamu sadar dengan posisi kamu sekarang, kamu berhenti melawan kenyataan. Kamu mulai menerima hidup apa adanya, tanpa menyakiti diri sendiri karena belum sampai ke tujuan. Dari penerimaan itu, energi kamu nggak lagi habis buat mengeluh, tapi bisa dialihkan untuk bergerak. Roxy menekankan bahwa rasa syukur memperkuat manifestasi. Bukan karena kamu berhenti menginginkan lebih, tapi karena kamu berhenti hidup dari rasa kurang. Saat kamu merasa cukup, kamu lebih mudah melihat peluang, lebih berani mengambil langkah, dan lebih tenang menghadapi proses. Dulu, ada satu bagian dari diri aku yang selalu aku sembunyikan. Aku orang yang sensitif, mudah terbawa perasaan. Hal-hal kecil sering terasa besar, dan kata-kata orang bisa aku pikirkan terlalu lama. Selama bertahun-tahun, aku menganggap semua itu sebagai kelemahan. Aku berusaha jadi lebih cuek, menutup perasaan, dan memaksa diri terlihat kuat. Karena aku percaya, dunia ini gak ramah buat orang yang terlalu perasa. Tapi semakin aku menekan sisi itu, semakin aku ngerasa jauh dari diri sendiri. Di buku ini, Roxy ngajarin satu hal penting. Kita sering bilang ingin hidup lebih baik, tapi diam-diam justru menolak bagian diri kita sendiri. Kita ingin bertumbuh, tapi takut menerima versi diri yang sebenarnya. Padahal, hidup terbaik nggak datang ke orang yang terus menutup diri. Dan belakangan ini aku baru sadar, justru sifat sensitif itu adalah modal terbesar dari semua yang aku bangun sekarang. Dari perasaan yang mudah tersentuh, aku bisa menangkap hal-hal kecil yang sering dilewatkan orang lain. Dan dari emosi yang dalam, aku bisa menulis, dan dari tulisan itu lahir konten ini. Saat aku berhenti melawan sisi sensitifku, semuanya mulai terasa lebih selaras. Aku nggak lagi memaksa diri jadi orang lain. Aku cuma mulai menerima diri sendiri apa adanya. Dan ternyata, penerimaan itu membuka begitu banyak jalan yang sebelumnya nggak pernah aku lihat. Hal-hal yang dulu terasa sangat jauh dan harus aku kejar mati-matian, pelan-pelan justru mulai menghampiri. Aku berhenti mengejar kupu-kupu dan mulai merawat taman bunga, sampai akhirnya kupu-kupu datang dengan sendirinya. Roxy bilang, membuka diri untuk menerima bukan berarti berubah jadi orang lain, tapi berani berdiri penuh sebagai diri sendiri. Dan di titik itu, aku paham, hidup terbaik bukan datang saat kita sempurna, tapi saat kita berhenti menolak diri kita sendiri. Dari buku manifest ini, aku belajar bahwa hidup terbaik bukan tentang jadi versi yang paling cepat sampai atau paling diakui. Hidup terbaik justru lahir dari keberanian untuk sadar, jujur pada diri sendiri,
dan tetap bertumbuh, meski langkahnya pelan. Aku juga belajar berhenti berangan-angan tanpa arah, dan berhenti menolak bagian diri yang selama ini aku anggap salah. Karena seringkali, justru di bagian itulah kekuatan kita bersembunyi. Kalau kamu merasa video ini ada gunanya, silakan share ke siapapun yang mungkin lagi butuh ditemani. Dan kalau kamu ingin membaca bukunya langsung, link manifest karya Roxina Fusi sudah aku taruh di deskripsi. Siapa tahu, buku ini juga bisa jadi teman kamu di fase hidup yang sedang kamu jalani sekarang. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan ingat, hidup gak perlu selalu dipercepat, yang penting kamu terus melangkah dengan jujur sebagai diri kamu sendiri.